1. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. 2. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang, berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang. 3. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mispa. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. 4. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana. 5. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Lanjut. 6. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Baiklah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100 orang dari tiap-tiap 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka antara orang Israel. Amin. 11. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. 12. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepala kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu ini itu. 13. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. 14. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. 15. Pada hari itu hitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu. 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Amin. Ayat 16, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. 17, juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. 18, lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. 19, lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. 20, kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Amin. 21. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. 22. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula.
23. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulangkah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. 24. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, 25. Maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjata pedang. Amin. Baik, Ibu Dede. Oke, saya ya. Ya, 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. 27. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. 28. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. 29. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. 30. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Amin. Ya, Bu. Ya, benar. 31. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. 32. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. 33. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. 34. Dan sampai di depan Gebea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. 35. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu, orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Amin. Amin. 36. Ibu Susi, ada Ibu Susi mau ikut baca? Ini. Oh, di unmute, Bu. Ya, baik. Hakim-hakim Dari ayat 36 ya, Bu. ayat 36. Ya. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. 37. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. 38. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu.
39, ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah karena kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. 40, tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruh terbakar, apinya naik ke langit. Amin. Dilanjutkan sama Neng Ika. Silakan. Iya. Ayat 41. Hakim-Hakim 20, ayat 41. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemeterlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. 42. Jadi, larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. 43. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gebea, di sebelah timur. Ayat 44. Dari Bani Benyamin ada tewas 18 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. 45. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyambitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gedeon, dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Amin. Silakan Ibu Marina. 4. Dari ayat 46 Ibu. Ya. Yang tewas Benyamin pada hari itu seluruh 46 kan? Ya, Maka 46. yang tewas 25.000 orang. Ya 46 kan? Betul Bu. 46 sampai 48 ya Bu. Iya ya. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. 47, tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Amin. Amin. Baik, lanjut ke pasal 21. Ibu Pita. Ya. Hakim-Hakim 21. Suku Benyamin dapat tetap hidup. Ayat 1. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah demikian, seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ayat 2, ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Ayat 3, katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Ayat 4. Keesokan harinya, pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat 5. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan, sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh
mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah, demikian pastilah ia dihukum mati. Amin. Amin. Silakan dilanjutkan Ibu Marina Kamagi dari ayat 6 sampai 10. Hakim-Hakim 21 ayat 6. Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencairikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya. Sebab itu berkatalah mereka, dari suku-suku Israel adakah satu yang tidak datang ke menghadap Tuhan di Mizpah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead. Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian. Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Amin. Ibu Hardika, boleh dilanjut dari pasal 21 ayat 11 sampai 15, Ibu. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. 12. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. 13. Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. 14. Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup di antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. 15. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Ibu Dewi, Ikut ya, jemput si Rafael. Ibu Dewi ada? Mental kayaknya ya. Berarti saya Oh, ya. iya kayaknya. Oke, kita lanjut aja ke Kak Iya. Julia. Oke. 16. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. 17. Lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. 18. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita, sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. 19. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona. 20. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Amin. Amin. Ayat 21. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. 22.
Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka, sebab seandainya demikian, kamu bersalah. Ayat 23, jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. 24. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Kita lanjut ke 1 Korintus 19 ya. Dimulai lagi dari 15, 1 Korintus 15 dan Oh ya. 16. Dimulai lagi dari Ibu Satu. Rati. Oke, 1 Korintus 15. Oke, 1 Korintus 15 ayat pertama, kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Amin. Sudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita. 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Amin. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 20,
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah itu membinasakan segala perintahnya, kekuasaan dan kekuatan. 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Amin. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak yang akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis? Bagi orang-orang yang telah meninggal. 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Amin. 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan kepadamu, supaya kamu merasa malu. 35. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka datang kembali? Amin. Ibu Susi, silakan Ibu. 1 Korintus 15 ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Amin. Satu yang Ike, boleh Bu Di. Ya. 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah ayat 42.
Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh penghidupan. Amin. Ayat 46, Ibu 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorga sama dengan dia yang berasal dari sorga. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Amin. Kapita. Ya. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Ibu Hartika. Dari pasal 16. Pasal 16, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ayat 1, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada jemaat di Galatia. 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. 3. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang
yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. 4. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Amin. Lanjut ayat 5-nya, Ibu. Oh iya. Ayat 5, rencana Paulus, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Amin. 6. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. 7. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. 8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya di Pentakosta. 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Beberapa pemberitahuan. 10. Jika Timotius datang kepadaku, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti kamu. Amin. Ayat 11. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. 12. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. 13. Berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 15. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Amin. Ayat 16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. 18. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. 19. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. 20. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Amin. 21. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita memasuki sesi sharing Rema, kita renungan dulu, mendengarkan pujian. Silakan Kak Juli.
Baik. Aduh, kita baca kembali sambungan ayatnya dari yang kemarin ya. Masih ada sambungannya dari dari kitab Hakim-Hakim ini yang dari apa? Hakim-Hakim 9, Hakim-Hakim 21, Hakim-Hakim 19 ayat 20 dan 20, kemudian dari Korintus. Sini dijelaskan kembali bagaimana proses pembalasan yang dilakukan oleh suku-suku Israel atas perbuatan dari Bani Benyamin yang berbuat berbuat tidak baik pada sesama bangsa Israel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata bangsa Israel ini eh, di di masa hakim-hakim pasal 19 ini sangat kompak ya mereka itu sudah menerapkan yang namanya mufakat dan musyawarah dalam hal untuk kalau menurut saya pribadi kayak dalam hal untuk menumpaskan hal buruk di antara mereka gitu. Karena kan suku Benyamin itu adalah bagian dari diri mereka juga, tetapi mereka tidak sungkan untuk memberikan pelajaran, bahkan pelajarannya benar-benar gila karena kejahatan yang diberikan oleh suku Benyamin ini juga sebenarnya sangat luar biasa sekali ya kayak kemarin yang sudah dijelaskan sama Ibu Suti kayaknya sempat habis diperkosa gitu kan dan sampai meninggal. Nah, disitulah mungkin eh, suku-suku Israel yang lain itu melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan karena itu tercela juga di hadapan Tuhan dan mereka dengan bersatu bersatu dan tentunya meminta juga apa meminta penyertaan Tuhan juga terkait apa yang harus mereka lakukan terhadap suku Benyamin ini dan Tuhan menjawab mereka kan tadi dijelaskan bagaimana pembalasannya Tuhan menjawab mereka dan Tuhan selalu menuntun mereka selama proses perang selama proses pembalasan itu sebenarnya kalau kita bayangkan itu udah kayak perang ya karena eh, cukup besar pertarungannya bahkan sampai membakar kota itu gitu sampai suku Benyamin itu benar-benar habis bahkan semua perempuan-perempuannya itu habis. Nah, oleh karena itu di saat kondisi seperti itu kasih itu tetap ada ya di tengah-tengah bangsa Israel itu. Mereka tetap memiliki rasa kasihan sama saudaranya. Karena mereka berpikir apa kalau udah perempuan-perempuannya habis berarti akan hilang ini suku saudara kita ini begitu. Oleh karena itu mereka memikirkan suatu cara supaya suku Benyamin ini tetap eksis di tengah-tengah suku-suku Israel yang lainnya. Ya, walaupun dengan apa? Karena mereka kan sudah bersumpah ya bahwa mereka tidak akan memberikan anak perempuannya. Jadi suku Israel ini menurut saya ternyata ada manusia-manusia yang idealis juga ya. Karena mereka sudah bersumpah, mereka tidak tidak berminat untuk kayak memberikan kasihan dengan menurunkan apa yang telah mereka sumpahkan gitu. Ya mereka tetap tidak memberikan putri-putri mereka, tapi ya kalau misalnya dicuri ya itu beda cerita gitu kan. Kan tidak diberikan tetapi dirampas begitu. Kemudian di kitab Korintus tadi dijelaskan luar biasa sekali juga eh, di sini tadi aku agak sedikit teringat lagi momen waktu mungkin kalau ibu-ibu yang pernah ingat aku pernah cerita kayak apa tentang kita menjelaskan tentang kebangkitan Kristus itu yang dimana teman kita yang sebelah itu tidak percaya gitu kan. Nah di kitab Korintus ini saya jadi kayak menyimpulkan lagi bahwa ternyata kita sebagai Kristen itu buk, tidak bisa hanya percaya ya dan tidak bisa hanya menelan apa yang kita ketahui itu, tetapi memang harus diceritakan. Jadi ada kaitannya juga dengan yang tadi kan dibilang bahwa bagaimana kita eh, diselamatkan kalau ternyata Kristus itu tidak bangkit. Ini dulunya mungkin saya sempat ragu karena mereka sempat menguji saya gitu kan. Mereka bilang kayak gimana bisa bangkit manusia gitu. Tapi di sini Paulus benar-benar luar biasa. Dia meyakinkan kembali, dia memberikan analogi yang tepat bagaimana benar bahwa Tuhan Yesus itu adalah disalib, dikuburkan dan bangkit kembali dari antara orang mati gitu. Dia meruntutkan kembali dan menegaskan kembali kepada orang-orang di Korintus bahwa Yesus itu bangkit loh gitu. Dan luar biasanya dia juga menjelaskan bahwa bahwa kita itu ya harus percaya bahwa kita itu percaya
ya harus memberitakan seperti itu. Kemarin juga di gereja saya sempat mendengar sekilas tentang ayat ini juga, bahwa kita sebagai Kristen itu eh, apa ya, dia bilang tuh kayak ayatnya tuh saya lupa di mana, pokoknya beritakan juga intinya ke orang-orang, karena bagaimana orang-orang mau melihat kita sebagai terang kalau mereka tidak dapat melihat gitu kan. Nah, cara mereka melihat itu ya mereka harus mengetahui tentang cerita tentang Yesus itu. Ya bagaimana cara mereka mengetahui, ya kita harus menceritakan gitu. Dengan kita menceritakan, mereka jadi tahu. Dengan mereka jadi tahu, mereka jadi percaya. Jadi kayak ada prosesnya gitu. Begitu juga dengan si Paulus ini mungkin memaksudkan bahwa eh, dia menceritakan kembali. Jadi orang-orang jadi makin tahu. Walaupun orang yang dalam ragu, orang jadi kayak makin yakin. Dengan orang makin yakin, mereka jadi percaya. Dan dengan mereka percaya, mereka jadi semakin pede gitu untuk, dan semakin yakin dengan iman untuk menerangkan tentang kisah Kristus ini, tentang kisah penyelamatan Kristus yang mereka peroleh ini gitu. Jadi mungkin itu secara garis besar yang bisa saya tangkap dari pembacaan kitab kita, mulai dari Hakim-Hakim dan juga kitab Korintus. Kalau ada ibu-ibu yang mungkin mau menanggapi atau mendapatkan rema, silahkan, karena ini menurut saya apa, bagian yang sangat penting ya, terutama yang kitab Korintus 15 ini, tentang penegasan kembali bahwa Yesus itu mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut dan bangkit dari antara orang mati. Mungkin itu. Ada yang mau sharing ibu-ibu? Saya sangat tidak sabar mendengarkan sharing rema dari ibu ini, pasti seru. Oke, shalom Kak Herlina, saya ya. Oh iya, silahkan Ibu Rahayu. Nggak pernah ketinggalan ya Ibu Rahayu ya. Shalom Ibu. Ya, yang saya dapatkan di Korintus pasal 15 itu ayat 2 sampai itu sangat luar biasa ya, di mana Paulus menceritakan tentang kehidupan kekristenannya kepada Yesus Kristus. Dia tidak menceritakan, tetapi dia mengalami. Dia mempraktekkan apa yang Paulus dapatkan dari Yesus Kristus, sehingga dia diselamatkan. Begitu pula dengan kita. Kita diselamatkan melalui Injil. Yang saya dapat di ayat 10 itu ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, ini bukan bekerja keras secara finansial ya, tetapi kita bekerja keras di mana kita mendapatkan mahkota kemuliaan, di mana kita mendapatkan kedudukan yang setara, di mana kita bekerja keras, kita berlomba-lomba untuk finish terang, untuk sampai ke tujuan yang kekekalan. Tidak hanya mengejar duniawi, tetapi kita juga mengejar di alam roh. Itu di ayat 32 juga saya dapatkan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika seorang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya, kita hidup itu bukan berlomba untuk mengisi perut saja, tetapi roh kita juga diisi, dalam arti kita ya seumpamalah besok kita akan mati, seumpama saya akan mati. Jadi kita berlomba untuk mendapatkan roh kita itu dipenuhi, roh kita itu meluber, tidak hanya setak di sini saja. Di mana saya juga mengalami beberapa hari yang lalu saya bertengkar dengan suami. Saya merasa, iya, jika diriku tidak berubah dulu, bagaimana aku bisa berbicara di Zoom, tetapi aku tidak melakukan, itu nol. Dalam arti, aku cuma pembohong, aku cuma aja berdusta kepada Tuhan. Di manusia mereka tidak lihat, di Zoom ini tidak melihat apa yang menjadi kehidupanku sekarang, tetapi Tuhan melihat. Saat kita berbohong sedikit saja, karena dalam firman Tuhan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tetapi saat kita belajar benar-benar melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, saya berdamai dengan suami, saya meminta maaf, saya
bicara dengan suami, aku kok jatuh bangun di sini terus. Kok aku seperti bangsa Israel yang diputar-putar selama beberapa tahun ini. Saya bicara dengan suami saya, mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek saya. Saya merasakan kayak gini, kayak. Tetapi saat kita menyadari apa yang menjadi kelemahan kita, kita meresponi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita membuka diri, itu Tuhan memberikan sesuatu kayak rasa saya tuh plong, bisa bicara dengan suami, bisa berdamai dengan suami. Ya mungkin saat ini adalah proses kita mengikut Kristus. Proses kita di ibu-ibu sini berbeda-beda ya. Saya tidak tahu proses ibu-ibu sekalian, tetapi nikmatilah proses itu. Terkadang secara daging, seperti Paulus, matikanlah dagingmu, kikiskanlah dagingmu. Biarlah roh itu yang menonjol, dalam arti kita tidak boleh melihat keadaan, kita tidak boleh berbicara masalah kita kepada orang sana sini, tetapi berbicaralah kepada Tuhan. Siapa orang yang Tuhan tunjukkan untuk kita ajak sharing. Saya belajar dari itu, saya jaga mulut, saya jaga hati, supaya nama Tuhan itu tuh tidak tersebar luas. Maksudnya kita tidak menjelek-jelekkan nama Tuhan. Kita adalah karakter Kristus, karakter kasih kita, karena kita hidup oleh kasih karunia anugerah. Di ayat 40 itu sangat luar biasa ya. Ada tubuh surgawi dan tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, yang saya maksudkan tubuh duniawi, bagaimana kedagingan kita secara manusia sakit, secara manusia kok aku capek, aku lelah. Tetapi saat kita benar-benar surrender kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan membangkitkan kita, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan akan membawa kita terbang lebih naik, asal kita benar-benar surrender sama Tuhan, asal kita punya iman, karena kita hidup oleh iman, bukan hidup karena melihat. Memang keadaan, situasi, kondisi yang kita alami berbeda dengan apa yang kita inginkan, karena apa yang kita rancangkan bukanlah rancangan Tuhan. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Di ayat 56 itu, sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, sampai Paulus menantang iblis. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Begitu pula dengan kita. Paulus ini orang biasa, kita juga orang biasa, tetapi kita sudah, identitas kita sudah berbeda. Kita diberi kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Walaupun saat ini belum terjadi, tapi di alam roh Tuhan sudah bekerja. Di alam roh kita sudah lebih dari pemenang, kita sudah mengalahkan iblis. Asal saya juga ditunjuk kepada suami gini, kamu berdoa untuk meminta buah-buah roh, tetapi saat pengendalian dirimu tidak engkau kuasai, dalam satu buah roh saja tidak kita kuasai, itu gagal semuanya. Dalam arti ya rumah tangga bukanlah hancur, tetapi menjadi berantakan. Anak kita tidak menjadi contoh yang baik, tetapi melihat orang tua ya. Saya bersyukur mendapatkan, terkadang saya mengeluh dengan Bu Joli, maaf Bu Joli. Tapi saya juga belajar, saya mau mengucap syukur dalam keadaan proses apapun. Saya tidak ingin seperti bangsa Israel yang selama 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Padang gurun kita berbeda-beda. Padang gurun itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tetapi ada dua orang respon yang baik, sehingga mereka menikmati tanah perjanjian itu. Di 1 Korintus 16 ayat 12 dan 13 itu sangat luar biasa juga. Tentang saudara Apolus, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang.
13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan kuat. Ya, berpegang teguh dengan iman. Walaupun kita wanita, tetapi kita tidak mau kalah dengan laki-laki. Ya, memang kita adalah di bawah laki-laki. Kita harus tunduk taat kepada apa yang laki-laki katakan, terutama untuk suami kita ya. Terkadang ya, saya belajar, saya tidak tunduk kepada suami, saya tidak hormat dengan suami, saya akui di hadapan forum ini, saya akui di hadapan Tuhan. Saya minta belas kasihan sama Tuhan supaya ya, di mana pertobatan lahir baruku, saya tanya, di mana saya bisa bergerak, bagaimana saya bisa hidup, saya dipakai sama Tuhan. Kalau saya kayak gini terus jatuh bangun, tidak. Aku lebih dari pemenang. Tuhan menciptakan aku tidak terkalahkan, tidak terhentikan. Jadi kita, ayo, kita bangkit, kita responi setiap proses yang kita hadapi. Saya juga belajar untuk mematikan daging, pengendalian diri kita harus kita jaga hati, bukan melihat harta, bukan melihat rupa, tetapi hati yang Tuhan ingin. Gimana? Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau mencari pertolongan lain atau bercerita sampai kita adalah anak-anak yang dibedakan. Kita anak-anak yang dipersiapkan Tuhan menjadi generasi penuntas. Saya rindu kita semua ibu-ibu adalah pasukan-pasukan yang luar biasa, pasukan-pasukan yang dipersiapkan Tuhan untuk masa kini di mana bangsa kita juga tidak baik-baik saja. Kita mulai jangan lihat keadaan situasi kondisi. Kita bangkit seperti Paulus. Kita lebih dari pemenang. Kita tidak terkalahkan dan tidak terhentikan. Itu yang dapat saya sampaikan Bu Erlina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahayu. Luar biasa sekali. Sangat banyak sekali ya yang bisa kita masing-masing petik dari penjelasan Ibu Rahayu. Bahwa benar ya Paulus itu juga sama seperti kita manusia biasa. Tapi Tuhan beri dia kasih karunia. Tuhan berikan dia karunia dan kemampuan untuk mengalami perjalanan rohani yang luar biasa. Sampai dia bisa menyaksikan sendiri. Dia sendiri mengalami pertemuan dengan Kristus itu. Wah, luar biasa sekali. Padahal dibilang apa? Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Tapi syukurnya Paulus, beruntungnya dia mengalami pertemuan langsung ya. Sampai dia eh, merasa harus bekerja lebih keras karena dia itu adalah tadinya adalah seorang manusia yang menghina hamba Allah dan bahkan menganiaya ya tadi katanya menganiaya hamba Allah, tapi dia jadi orang yang paling gencar untuk menebarkan tentang berita keselamatan. Luar biasa. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran ya bahwa sebagai generasi-generasi penerus terutama untuk perempuan bahwa meneladani ajaran-ajaran Tuhan itu termasuk tadi kayak yang dibilang Ibu Rahayu, apa belajar buah-buah roh, berupaya untuk menerapkannya walaupun kita sebagai manusia biasa ya, sering juga eh, luput gitu, sering juga di luar kendali apa yang kita harapkan gitu. Karena keinginan daging kita ini kan egonya ini kadang apa belum sampai ke jangkauan kesadaran kita mungkin. Jadi sering mungkin luput atau sering terjadi percekcokan. Tapi yang terpenting adalah walaupun kita ada di dalam kondisi yang sudah lepas kendali, kita menyadari dan kembali berkaca diri di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita dan eh, apa sih introspeksi diri. Dan tentunya seperti yang bilang Bu Rayu ya, kita jangan sampai malu untuk meminta maaf. Karena kasih itu juga memaafkan. Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu yang lain yang berikan respon. Saya harap sih banyak ya, supaya kita banyak membahas juga. Atau ada yang mau meresponi apa yang disampaikan Bu Rahayu? Ya, Kak. Iya, Ibu Ida ya. Baik, silahkan Ibu. Saya dapat dari Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini yang saya lihat dari ayat ini, kita lihat
mundur ke pasal yang kemarin pasal 19 bahwa tadi Kak Herlina sudah jelaskan bahwa ini peperangan Israel melawan Benyamin, peperangan saudara nih. Ini ceritanya peperangan saudara nih untuk balas dendam atas kejadian moral yang terjadi di pasal 19 yang semalam kita baca yang terjadi di Gibea. Nah, yang saya lihat di pasal 26 ini berbicara tentang kesombongan bangsa Israel. Nah, setelah mereka datang dan menangis di hadapan Tuhan, berarti awalnya ada sesuatu dong, ada sesuatu, makanya setelah terjadi sesuatu mereka datang dan menangis di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu mereka mengalami kekalahan dua kali, yang sampai banyak yang tewas di situ, dicatat di situ 2.000 pasukan yang tewas. Itu bukan 1-2 orang loh, 2.000. Yang dari awalnya mereka sangat sombong dengan pasukan yang 4.000 pasukan, mereka rasa bahwa itu kekuatan besar karena mereka menganggap bahwa pasukan mereka itu banyak, jadi pasti mereka menang lah karena pasukan mereka lebih banyak. Nah, itu mereka melandaskan kekuatan mereka di pasukan, bukan sama Tuhan. Itu yang saya lihat. Jadi yang saya lihat di sini itu awal kehancuran mereka karena kesombongan. Kejatuhan mereka itu mulai dari kesombongan, karena itu mereka menaruh kekuatan mereka pada pasukan itu, bukan kepada Tuhan. Padahal kalau kita melihat di sini, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam sebuah pertempuran, kita tinggal duduk diam, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang. Yang kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu banyak kejadian, banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan, yang kita sudah baca di sebelum. Yang penting kita mengingat Tuhan. Kita mengingat Tuhan bahwa Tuhan itu yang mampu menolong. Kita ini cuma sebagai alat penyambung. Tapi kadang ketika kita dikasih kesempatan, dikasih itu, kita malah lupa, kita menganggap bahwa ini kemampuan kita sendiri, bukan Tuhan. Padahal itu secara langsung itu semua dari Tuhan. Tapi kita tidak menyadari itu. Jadi kita mengandalkan kekuatan dan kesombongan kita sendiri. Jadi sering dikatakan bahwa awal kejatuhan itu yaitu kesombongan. Jadi itu yang saya lihat. Terus ini saya lanjut nyambung lagi di yang Korintus 15 ayat 19 ini juga sama. Iman sia-sia tanpa kebangkitan Kristus. Itu tadi saya cuma menyambungkan yang dari sini bahwa kalau tidak ada kebangkitan, semua pengharapan, semua iman yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Kita hanya akan mengejar sesuatu yang hanya bersifat nyaman sesaat. Karena kalau tidak ada kebangkitan setelah kematian, kita semua itu hampa, tidak ada yang berarti. Jadi malam hari ini yang saya lihat dari 2 ayat ini mengajarkan kita kembali fokus hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Itu aja sih dari saya. Tuhan berkati. Baik. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Ibu Ida. Benar ya. Setelah saya baca-baca juga ada benarnya ya bahwa walaupun ternyata bangsa Israel ini tadi bermufakat gitu, tapi mereka ternyata tumpuannya itu agak sedikit ini ya melenceng mungkin begitu. Tapi pada akhirnya itu mereka meminta petunjuk dari Tuhan ya Bu, untuk bagaimana sih memperlakukan saudaranya ini gitu supaya kembali lagi kepada jalannya. Nah, di sini kita kembali diingatkan bahwa walaupun niat kita baik, tetap harus mengandalkan Tuhan gitu ya. Walaupun niat kita baik, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Tuhan, bagaimana ya saya memperlakukan ini gitu. Tuhan, kira-kira kalau saya melakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau nggak? Atau Tuhan berkenan nggak kalau saya begini? Mungkin seperti itu ya. Karena baik menurut kita, belum tentu baik di hadapan Tuhan ya. Karena pikiran kita tetaplah pikiran manusia gitu. Nah, oleh karena itu ya kembali lagi kita tiap hari belajar apa maksud Tuhan. Walaupun kita udah belajar tetap
berkomunikasi sama Tuhan langsung gitu melalui doa. Karena Tuhan itu kan ya cuman sejauh doa gitu ya kan. Apa salahnya kalau kita berdoa minta petunjuk gitu kan nggak salah gitu. Gampang kok, Tuhan semudah itu untuk dijangkau. Tapi kitanya nih mau nggak mencari Dia gitu kan. Jadi ya kembali lagi utamakan Tuhan. Bahkan di segala aspek kehidupan kita, baik karir, pergaulan, atau hal-hal sepele, bahkan untuk kegiatan di rumah hari ini gitu. Jadi mungkin itu ya yang mungkin apa pesan luar biasa yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh Ibu Ida. Terima kasih banyak Ibu. Oke, ada lagi ibu-ibu yang mau sharing sebelum nanti Ibu Dede Bu, tentunya saya ya mau pimpinan nambahin kita. sedikit, boleh? Oh ya, silahkan Ibu Sti. Saya mendengar dari Ibu Ida tadi, emang benar sekali ya. Karena selama ini sepengalaman saya, kita kan memang harus dekat sama Tuhan ya. Tuhan juga kan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu dia sudah bilang dalam firman-Nya. Dan baru kejadian tadi sore, eh, saya sedikit kesaksian ya kepada ibu-ibu, sampai saya melihat orang-orang di sekeliling saya bukannya mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan orang. Mereka sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Mereka sudah baca kitab suci, bulak-balik, udah duduk diam, beribadah, dengar itu pendeta bilang semua tentang firman Tuhan, tapi mereka tetap mengandalkan manusia. Sampai saat saya mengatakan kepada mereka, kalian tuh pikir nggak sih, kalau Tuhan tuh bisa memberikan apa saja yang kamu mau, apa saja yang kamu butuhkan, tapi harus seturut dengan waktunya Tuhan. Gitu loh. Kita banyak dan maaf, saya bukan Tuhan. Dan saya tidak bisa terus menyediakan apa yang mereka butuhkan. Saya bilang, kenapa sih dengan Tuhan? Kamu tuh tinggal duduk diam, berdoa, minta sama dia. Dia sudah tahu kamu butuh apa. Kenapa harus datang ke saya? Saya bilang gitu. Saya aja, saya duduk di kaki Tuhan diam dan berdoa. Udah nggak usah banyak pikiran. Terus aja melakukan kegiatan. Tuhan nanti datang bantu dan tidak pernah terlambat dia kalau nolong kita. Kenapa harus khawatir sih, saya bilang gitu. Kamu kan lebih dahulu kenal Tuhan Yesus daripada saya. Kamu tuh pikir nggak, saya bilang gitu. Kalian tuh dari kecil loh, dari kecil. Orang tua kalian tuh kenal Tuhan Yesus duluan. Saya enggak. Kalau Tuhan bisa bantu saya, masa kamu nggak bisa dibantu sih? Masa kamu nggak percaya sama Tuhan kamu yang dahsyat itu sih? Masalah kamu kan kecil. Masalah kamu kecil. Tuhan pernah bilang sama saya, masalah kamu kecil. Tapi aku besar. Saya sampai digituin, tapi Tuhan bicara dengan lembut. Dari situ terus saya belajar dan belajar. Saya bilang sama orang-orang di sekitar saya, kadang-kadang Tuhan tuh sampai nangis, tau nggak? Saya tuh sampai saking saya menahan itu, karena saya tidak mau menyakiti mereka, tapi selalu mereka mengandalkan saya dalam bentuk, aduh saya bilang, saya itu bukan siapa-siapa, saya aja butuh Tuhan. Saya aja sendiri mintanya sama Tuhan. Kesembuhan saya minta sama Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, saya pernah beberapa hari yang lalu Tuhan bilang sama saya kan pakai sepatu ya, kaki saya yang sakit nih, maaf ya, saya kasih tahu nih, ini Avo. Dan ini harus saya pakai terus. Tuhan bilang apa beberapa hari yang lalu? Pakai sepatunya. Karena Tuhan mau sembuhkan kaki saya, ya saya pakai. Kok gitu aja sulit sih, suruh pakai sepatu kok sulit sih? Kan nanti kamu sembuh sendiri. Kan Tuhan sembuhkan. Masa kamu nggak mau sembuh sih? Yang cuma disuruh pakai sepatu loh. Dan Tuhan bilangnya apa? Andalkan aku aja. Dan andalkan diri sendiri. Kamu nggak akan kuat menghadapi semua masalah-masalah kamu. Tapi mereka sudah saya bilangin, kenapa tidak sadar-sadar? Saya nggak tahu apa yang harus saya katakan lagi kepada mereka. Tuhan menangis sejadi-jadinya di dalam hati saya.
Ibu-ibu, mari yuk kita ngandelin Tuhan aja. Apapun masalah kita, duit pun sekalipun paling kecil apapun, percayalah Tuhan ada di depan kita, Bu. Ini saya contohnya, Tuhan ada di depan kita. Yang penting kita pagi-pagi kalau udah dibangunin, ayo kita sikat gigi, cuci muka, baca firman, penyembahan, ayo. Tuhan cuma pengen itu kok. Tuhan cuma rindu engkau datang kepada dia kok. Lah mereka ngapain aja, saya sampai bingung kalian tuh ngapain aja. Saya bilang gini, kalian pinjam sama saya pinjam sama siapa? Saya ngandelin Tuhan, kalau saya nggak punya, saya punya. Tapi saya nggak mau berpegang pada apa yang saya punya, karena itu tidak menyelamatkan saya. Tuhan Yesus saya yang selamatin saya. Gak ada yang lain selain Tuhan. Kalau kamu gelendotan sama dia, Tuhan malah tambah seneng. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bantu, saya bilang gitu. Kenapa harus terus datang lagi kepada saya, seperti nggak punya Tuhan. Sampai Tuhan hari ini nangis, Bu. Hari ini Tuhan nangis buat mereka. Sudah begitu banyak mereka datang sama saya, tapi nggak mau ngandelin Tuhan, ngandelin saya nggak bisa apa-apa. Tuhan nangis, sangat nangis hari ini, Roh Kudus nangis. Saya sampai nggak bisa bilang apa-apa, saya nangis dan nangis. Ingat Bu, ingat, jangan pernah ngandelin orang lain. Tuhan aja, Tuhan tuh mampu melakukan apapun. Tuhan itu besar. Yang kita tidak pikirkan tuh dia sediakan. Pada waktunya, di saat engkau berserah, itulah dia akan bekerja. Dia tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, apa ada yang di dalam hati kita tuh dia tahu. Tuhan hanya ingin lihat kamu aja, ngelihat kita aja. Gimana respon kita yang benar atas segala masalah-masalah kita. Itu aja Bu yang saya mau Amin. sampaikan. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih, Bu. Waduh, kembali lagi ya ditegasin sama terima kasih pada Bu Sutirna ya kesaksiannya. Jadi benar ya. Wah, eh, sebenarnya mungkin hal yang biasa ya kalau kita minta tolong pada sesama kita dan Tuhan pun mengajarkan supaya kita saling tolong menolong ya. Bersedih dengan teman kita yang bersedih dan berbahagia dengan teman kita yang berbahagia. Tapi di atas semuanya itu kita kasih Tuhan akal gitu. Mari kita mengandalkan Tuhan dan berupaya semaksimal diri kita dulu. Berupaya mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya. Tuhan itu memberikan kita akal dan juga apa kemampuan untuk mengolah apa yang Tuhan sampaikan itu. Kita itu harus berusaha maksimal dulu untuk mengeluarkan diri kita dari pergumulan kita ini sambil mengandalkan Tuhan itu ya. Kita sambil berupaya ya dengan mengandalkan Tuhan itu. Jadi walaupun kita mungkin dikatakan mengandalkan Tuhan ya bukan berarti ya kita duduk. Kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Ya, kita sih tidak tahu ya keajaiban datang ya. Cuman ya bisa kita sama-sama memakai apa ya hikmat lah dalam memaknai apa yang Tuhan sampaikan pada kita. Mungkin itu ya. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau menambah atau menyambuti atau menambahkan rema. Jika tidak ada mungkin nanti akan eh, dijabarkan sama Bu Dede. Siapa tahu ada penegasan-penegasan. Ini Kak Mensi kayaknya ngidupin mikrofon. Silakan Kak. Ya, Kak Herlina, mungkin saya hanya mendapatkan di 1 Korintus 5 ayat 43 sampai 44. Nanti mungkin Bu Dede uraikan ya, ada tugas jadinya. Jadi saya bacakan ya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Terima kasih, Kak Hernia. Itu yang saya dapat dalam ini. Baik, baik terima kasih Kak. Baik, mungkin langsung ke Bu Dede ya Kak, Ibu dan Ibu-ibu sekalian, biar kita sama-sama menyimak eh, eh, penjabaran yang mungkin lebih rinci biasanya kalau dari Ibu Dede ya. Silahkan Ibu Dede dengan hormat waktu dan tempat Ada kami dihormati persilahkan. sama
Jadi Sorry yang nih saya memberikan waktu pada guru dan pengajar biasanya begitu kan. gitu ya. Itu kalau yang pidato. Sorry saya off cam, ini anak saya lagi Zoom juga. Tadi saya pas sempat buka ini tiba-tiba langsung muncul your connection unstable. Ah, ya udah saya langsung tutup. Baik, nggak apa-apa kok. Di sini kita rebutan sama-sama Zoom soalnya. Saya jelasin dulu yang dari hakim-hakim ya. Ya. Saya sampai mikir begini ya. Kebayang ini dalam satu keluarga. Terus tiba-tiba ada satu orang yang berbuat salah, yang lain bersekongkol ngelawan satu anak ini atau satu orang ini. Kebayang gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita runtut peristiwanya, karena si orang ini melindungi orang yang jahat gitu. Kebayangkan. Pada dasarnya sebenarnya orang Israel itu datang, itu tuh minta supaya si orang-orang yang sudah berbuat jahat itu saksi nih, mereka akan dihukum. Hanya itu kan. Tapi karena orang-orang dari suku Benyamin ini melindungi, akhirnya terjadilah segala sesuatu. Bahkan yang nggak salah pun ikut dihukum gitu. Yang nggak melakukan pun akhirnya mati binasa. Kebayang ya kalau misalnya saya ngelihat peristiwa itu tuh antar anak-anaknya Israel gitu, anak-anaknya Yakub. Dan Benyamin ini adalah anak bungsu yang dikasihi oleh bapaknya pada waktu itu. Tapi keturunannya dari suku Benyamin ini malah melakukan hal yang tidak tepat gitu kalau saya bilang. Ternyata kalau misalnya kita runut lagi peristiwanya, itu karena tidak ada raja. Nah, kenapa penting raja? Ketika ada raja, kan ada hukum. Ketika ada hukum, maka hukum itu akan ditegakkan. Nah, karena tidak ada raja inilah, maka mereka membuat hukum sendiri. Nah, hukum yang paling parah, mereka membela segala sesuatu berdasarkan omongan satu orang. Ini kan sebenarnya kesaksian dari satu orang suku, bukan satu satu suku, tapi satu orang Lewi yang dia apa, memposting Menceritakan lah ya, memposting apa sih namanya gundiknya yang pengalaman. dimutilasi itu. Heeh. Nah, karena satu orang inilah akhirnya semua suku berkomplot. Saya hanya mikir, kenapa ini bisa terjadi? Padahal sebenarnya orang Israel itu kan mereka itu sudah dimateraikan dengan Allah dalam daging mereka. Tapi orang yang sudah dimateraikan dengan Allah pun bisa melakukan kejahatan yang seperti itu. Dan bodornya kalau saya ngelihat, mereka udah dibinasakan di suku Benyamin. Tiba-tiba muncul belas kasihan, ini kan saudara kita. Lah kenapa waktu melakukan kejahatan nggak mikir ke sana gitu? Ini masa cuma sisa 600 orang, laki-laki pula. Nggak mungkin kan laki-laki melahirkan. Akhirnya mereka punya siasat. Sok kita buat adakan satu pertemuan. Nanti kita lihat siapa suku yang nggak datang. Dan anehnya ada lagi satu suku yang nggak datang. Yabesi Gilead itu kan. Sampai akhirnya si suku Yabesi Gilead ini diserbu lagi. Saya hanya bilang gini, benar ya. Ternyata kejahatan Daud yang pedang tidak akan pernah berhenti dari keturunanmu itu terjadi gitu. Jadi kejahatan itu terus terjadi sebelum itu benar-benar di ya kalau kita bilang sih dibereskan. Dan sampai akhirnya ada 400 orang perempuan disodorin gitu ya. Sok ambil, tapi ngambilnya di Silo. Setelah itu kan masih kurang. Terus buat akal-akalan. Kamu nanti menghadap orang-orang Israel yang ngomong itu ke orang-orang Benyamin. Hanya mikir gini, Tuhan ini kok sampai seperti ini. Ternyata ya unsur belas kasihannya masih muncul karena dia adalah saudara. Jangan sampai satu keturunan ini hilang gitu ya, lenyap gitu. Nah jadi kuncinya satu. Ketika mereka tidak memiliki hukum, maka mereka bisa melakukan segala sesuatu menurut anggapannya sendiri benar. Hati-hati nih dengan kita terutama. Ketika kita tidak tahu hukum Tuhan, maka kita bisa membenarkan apa yang sebenarnya nggak benar gitu. Ketika kita membenarkan apa yang nggak benar, maka akan pudar segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ini saya ingat kata-kata Hitler ya. Kebohongan yang digaungkan terus-menerus itu akan bisa menjadi satu kebenaran. Nah, kita makanya harus punya patokan firman. Ketika kita punya patokan firman, apapun yang didengar, ingat dasarnya adalah firman sebagai hukum. Ketika kita apa namanya, mematok pikiran kita bahwa firman itu adalah sebagai hukum, karena firman itu adalah Allah sendiri, maka kita tidak akan semena-mena melakukan segala sesuatu berdasarkan pola pikir manusia yang terkotak ini. Nah, ini langsung lari nih.
ke 1 Korintus 15. Makanya kenapa ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Saya mikir begini, kita nih semua yang hidup di dunia ini, kita masih pakai tubuh duniawi. Dengan kata lain, kita tuh masih terbatas, pikiran kita tuh masih terbatas, otak kita tuh masih terbatas, dibatasi oleh segala sesuatu yang ada di lingkup kita. Apalagi kalau misalnya kita mendengar dari satu sisi, kita pasti condongnya ke satu sisi. Karena itulah tubuh duniawi. Beda dengan tubuh sorgawi. Tubuh sorgawi itu sebenarnya bukan hantu yang gentayangan, tapi roh yang ada di dalam kita yang akhirnya bisa mengontrol pikiran kita, perasaan kita sesuai dengan apa kata roh. Makanya yang disebut melebur itu memang di sinilah fungsinya kita melebur. Kita nggak akan bisa misalnya kalau itu ya udah kita pakai tubuh surgawi di alam sana. Ya mungkin itu terjadi pada saatnya nanti. Kita kan masing-masing punya masa. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, kita harus bisa menggunakan tubuh dunia ini dengan pola pikir surgawi. Dengan kata lain, kita nggak melakukan segala sesuatu semena-mena menurut saenake dewe gitu kan. Jadi ketika ini terjadi, makanya Paulus ngomong nih, dia tuh punya satu keyakinan bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan tuh udah mati bagi dia, Tuhan udah bangkit bagi dia, dan Tuhan sendiri yang sudah menghancurkan roh maut. Ketika roh maut dihancurkan, artinya sebenarnya kita mampu berjalan di dalam dunia ini dengan tubuh surgawi, dengan pola pikir surgawi. Ya kalau tubuhnya masih kita ya, masih eh, tiba-tiba kita nggak keluar nih, roh kita nggak keluar dari raga kita. Tapi kita masih punya kita masih pakai tubuh duniawi, tapi pemikiran kita sesuai dengan pemikirannya Tuhan. Nah, itu yang Paulus katakan dengan panjang lebar di 1 Korintus 15 ini. Kalau misalnya tadi kan Bu Mensi bilang eh sebentar. Bu Mensi itu di 43 ya. Oh, di 42 dulu. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kebangkitan orang mati. Di dalam Alkitab itu hanya dua ya yang disebutkan mengalami kebangkitan. Satu, eh, saudaranya Marta, saya jadi lupa namanya. Saudaranya Maria dan Marta ya. Oke, ada yang mengingat namanya, kenapa saya jadi Maria keskip dan di Marta atas? bukan? Hah? Siapa? Bukannya cerita tentang Maria dan Marta ya, Bu? Siapa yang Maria dan dibangkitkan tuh? Lazarus. Oh Tuhanku. Oh, Lazarus ya, Lazarus dibangkitkan dari kematian setelah 4 hari dalam kubur. Terus iya. Yesus itu hanya dua orang itu. Nah, jadi kita lihat bedanya apa? Kalau misalnya Lazarus kan dibangkitkan itu tidak alami, tidak menerobos, eh, apa sih kalau saya bilang, kalau Yesus kan ketika dia mati 3 hari di dalam kubur itu bukan berarti itu tidak melakukan apa-apa, dia bekerja sambil dia mengambil kunci kerajaan maut dan akhirnya makanya disebutin, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya semua kunci kerajaan maut itu sudah Tuhan pegang, sudah Yesus pegang. Dan kita yang percaya kepada kebangkitannya, itu kita juga tidak bisa dikuasai oleh roh maut. Makanya sebenarnya kematian itu bisa kita perkatakan. Kalau misalnya udah selesai nih Tuhan, saya udah selesai. Sama dengan Paulus gitu ya. Paulus kan sudah selesai kan. Dia mengatakan, apa sih? Eh, yang suka orang-orang tulis di batu nisan. Aku telah mengakhiri pertandingan. Bukan. Nah, kan gitu kan. Jadi dengan kata lain, karena roh maut itu sendiri sudah dikuasai oleh Yesus gitu, dikuasai oleh kalau kita percaya. Nah, Paulus di sini ngomong, saya percaya sama kematian Yesus, saya juga percaya sama kebangkitan Yesus, saya juga percaya kalau Yesus sudah mengambil itu semua kunci kerajaan maut, sehingga hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman. Hidup yang kuhidup sekarang ini bukan hidup karena daging, bukan hidup karena, makanya ketika Paulus mengalami segala sesuatu yang mungkin orang banyak tidak bisa eh, handle, Paulus bisa lakukan itu. Dia berapa kali karam kapal, dia berapa kali apa sih namanya,
dipenjarakan, di penjaranya bukan penjara yang enak gitu. Dia berapa kali mau disulakkan, tapi dia tetap memuji Tuhan gitu. Dengan kata lain, karena dia tahu siapa Yesus yang dia sembah, karena dia udah lihat sendiri dengan mata kepala dia gitu. Mungkin kita nggak bisa ngelihat seperti itu, tapi kita harus percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu udah mati dan udah bangkit. Nah, ketika kita percaya bahwa dia udah bangkit, kita juga kan suka dibaptis, pernah dibaptis kan? Dibaptis itu dikubur, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya tubuh kita ini memang masih tubuh daging, tapi keegoisan kita itu sudah dimatikan. Kedagingan kita tuh sudah dimatikan, sudah dikubur, dan kita itu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Memang by proses. Ya saya juga nggak bagus-bagus amat. Mungkin ada banyak kesalahan. Ya tapi kita melihat bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ya segera datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Gak mau saya menyimpan kesalahan. Kayak tadi, saya kesel sama murid-murid karena ribut terus gitu. Saya bilang, ini bagus ya kalian ribut. Pulang sekolah, dilambatin 5 menit. Dan itu saya lakukan. Mereka semua diam, kasihan juga. Ya udah, sekarang baris yang berdoa yang benar, kamu minta ampun sama Tuhan sendiri, pulangnya berdasarkan barisan yang paling tertib. Jadi kadang-kadang mungkin kita masih menyimpan, atau kita masih marah, kita masih gimana, tapi segera, karena kita mempunyai Yesus yang sudah dibangkitkan itu, kita segera berbalik think differently itu. Itu setiap saat kalau kita apa namanya, merasa bersalah, cepat bertobat. Cepat bertobat. Jangan dipendam sampai akhirnya terakumulasi. Jadi di sini disebutin juga sih, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania, yaitu baptisan. Jika tubuh alamiah Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Tubuh rohania yang penuh dengan kemuliaan, yang nanti next kita akan mengalami masanya. Kita itu di surga itu memiliki tubuh yang sama, tubuh kemuliaan yang sama. Di sana memang tidak ada kawin dan mengawinkan, tapi kita masih kenal, oh ini teh papa saya, ini mama saya. Tapi mungkin beda rupa, beda tubuh. Dan ketika, maaf, saya pernah lihat orang yang meninggal, mereka meninggal itu, roh yang dibawa ke surga itu adalah roh ketika dia gagah-gagahnya gitu. Dan bukan misalnya kalau udah tua, nah kita tua, enggak gitu juga. Ini saya pernah lihat sekali, dan saya nggak mau lihat lagi. Saya nggak mau lihat lagi gitu kan. Hanya kalau misalnya ada orang yang meninggal, biasanya saya tahu gitu, bakal nggak ada, ini bakal nggak ada gitu. Intinya kita lihat ke sana. Makanya Paulus bilang di 1 Korintus 15, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi karena kita punya pikiran Tuhan, makanya kita nggak boleh goyah. Goyah oleh apa? Goyah itu sebenarnya bukan badai yang membuat kita goyah. Angin sepoi-sepoi yang membuat kita goyah. Apa tuh angin sepoi-sepoi? Ya, sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang membuat kita jadi apa ya, terlena kali ya. Itu sih mungkin penjelasannya. Karena ini dari Kak Ida, dari Kak Herlina, dari Ibu Sutirna yang pengalamannya luar biasa juga. Itu luar biasa. Itu memberkati saya banget tadi. Makanya saya luar biasa hari ini. Ini perempuan baca Alkitab semakin hari semakin the best, karena Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya. Itu aja sih Kak Herlina dari saya. Makasih. Baik, terima kasih seperti biasa. Terima kasih banyak untuk rangkuman padatnya ya. Bu Dede dijelaskan satu persatu dari perspektif yang berbeda lagi ya. Kalau tadi kita fokus dengan apa kekompakannya bangsa Israel, tapi kita dapat perspektif baru bahwa wah, di kondisi itu sengeri apa gitu, perang saudara itu sengeri apa gitu. Nah, itulah mungkin jadi bahan pertimbangan, bahan insight baru juga bagi kita ya, bahwa terkadang mungkin kita akan ditempatkan Tuhan di kondisi-kondisi yang kita akan diuji, apakah kita akan mengandalkan pikiran kita aja atau kita mengandalkan Tuhan itu sendiri gitu. Dan eh, mungkin di kehidupan kita kan sering menghadapi hal-hal sepele, bahkan dalam menghadapi murid pun seperti Bu Dede tadi, kita sangat akan banyak setelah kita lakukan, mungkin setelah kita
lakukan itu terus pulang ke rumah, merefleksikan diri. Hari ini kira-kira kita udah bagaimana nih bertindaknya gitu, apakah kita mencerminkan buah-buah roh Tuhan itu apa tidak gitu. Mungkin akan banyak koreksi-koreksi dan menurut saya itu adalah yang dilakukan kayak Bu Dedi tadi, menyadari perbuatan itu ada hal yang positif ya. eh, Merefleksikan, menyisakan waktu untuk refleksi diri dan berdoa sama Tuhan, menurut saya itu hal yang positif dan membuat kita semakin semakin apa ya, berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang positif juga untuk besoknya dan besoknya lagi begitu. Jadi kepada ibu-ibu, mari bersemangat, mari semakin rajin juga, mari semakin kompak untuk saling mengingatkan, untuk saling semangat juga untuk belajar firman Tuhan ini, dan semakin apa ya, semakin eh, men- meng- mengkalibrasi lagi sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu jangan pakai sudut pandang manusia, tapi sudut pandang Alkitab. Kayak yang dibilang Bu Dede tadi, apa orang-orangnya itu eh, mengandalkan apa, sudut pandang pikiran kita, padahal kan pikiran Tuhan itu enggak sama sekali nggak sama dengan kita manusia gitu. Jadi mari kita belajar dan kembali lagi mengoreksi-ngoreksi eh, perlakuan kita setiap hari. Nggak usah kita mungkin melihat perlakuan orang lain, tapi perlakuan orang lain bisa kita jadikan cerminan dan pelajaran juga sih. Tapi bukan menjadi menghakimi ya, tapi untuk pelajaran kita. Dan kita juga harus merefleksikan perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita, dan pikiran kita sendiri yang mungkin hanya kita yang tahu. Who knows gitu kan? Pikiran rambut bisa sama hitam, tapi pikiran siapa yang tahu katanya. Jadi kayak pikiran kita juga kita kalibrasi. Tadi aku mikir gini, ah aduh, gimana ya itu? Itu kan ada pikiran-pikiran yang membuat kita gelisah gitu. Tapi apakah itu benar dan berkenan di hadapan Allah? Mari kita merefleksikan diri masing-masing. Biarlah itu menjadi urusan kita personal dengan Tuhan gitu. Mungkin itu yang bisa kita eh, yang bisa saya sampaikan juga. Terima kasih pada ibu-ibu yang udah ikut baca Alkitab malam ini. Bu Dede, terima kasih untuk seperti biasa rangkuman luar biasa. Ada tadi Bu Rahayu juga berikan kesaksian, Bu Suti dan Kak Ida. Terima kasih buat ibu-ibu yang juga sudah mengikuti Zoom kita dan membaca Alkitab. Semoga ayat hari ini dapat kita eh, jadikan pegangan dia, menjadi tambahan untuk kebijaksanaan sebagai perempuan-perempuan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Kak Juli. Doa penutup siapa ya? Doa penutup mungkin eh Kak ini, Kak Hartika, bisa nggak Kak? Soalnya kan saya tahu Kak Hartika ini kan backgroundnya dari ini ya. Saya mau saya mungkin akan saya sangat senang didoakan oleh Kak Hartika juga. Masih ada Kak Hartika? Oh, kayaknya Kak Hartika belum siap mungkin ya. Belum siap mungkin. Atau mungkin boleh ditutup oleh saya sendiri aja langsung ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari awal hingga akhir ya Bapak. Pembacaan Alkitab ini, terima kasih untuk rema-rema yang Engkau tanamkan bagi kami ya Bapak. Benar atau salah kami sungguh tidak bisa memahami tentunya kalau bukan dari tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, setelah sesi ini pun tolong sertakan juga Roh Kudus-Mu ke dalam hati pribadi kami masing-masing untuk mengimani firman dan rema-rema yang bisa kami terapkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak, kami ini manusia yang kadang sangat mengandalkan pikiran kami, bukan kadang, mungkin bahkan sering sekali hanya mengandalkan pikiran kami. Kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat besar, yang sangat jauh dari apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami di selama di bumi ini ya Bapak. Bahwa masalah dan rintangan yang kami hadapi ini tidak ada apa-apanya dengan kebesaran-Mu. Kami kadang lupa bahwa Tuhan ini adalah bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang melebihi dari apa yang mungkin bisa kami pikirkan ya Bapak. Melebihi dari apa yang batasan yang bisa kami jangkau. Oleh karena itu ya Bapak, ingatkan kami kembali, tuntun kami terus ya Bapak, supaya kami tetap berpegang teguh kepadamu, tetap eh, senantiasa menumbuhkan benih firman yang Kau tanamkan di hati kami masing-masing. Bapak, kami juga manusia yang sangat-sangat tidak pernah eh, luput dari dosa, bahkan mungkin dalam hal berdoa sekarang pun kami mungkin melakukan dosa dalam
tindakan-tindakan dan perkataan kami. Mohon ya Bapa pengampunan-Mu, mohon ya Tuhan eh, kasih-Mu, kiranya Engkau bersedia dan berkenan menghapuskan dosa-dosa kami, menjadikan kami anak-anak yang layak di hadapan-Mu, anak-anak yang kudus, anak-anak yang Engkau sayangi, yang Engkau cintai, pelihara ya Tuhan, Engkau genggam. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan, sebab kami tidak ada apa-apanya ya Bapa di bumi ini. Kami ini adalah makhluk yang sangat kecil ya Tuhan. Oleh karena itu hanya penyertaan-Mu yang membuat kami jadi besar, membuat pikiran kami menjadi teduh dan tersegarkan. Oleh karena itu Bapak, kami mohon jangan lepaskan kami, genggamlah kami erat-erat. Inilah doa yang kami panjatkan dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.